بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Ighathatul Lahfan min Masaid Syaitan, dan kita masih membahas ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya ini membahas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan fala tu'jibka amwaluhum, jangan mengagumkan kamu harta mereka dan juga anak-anak mereka, karena sesungguhnya Allah menghendaki untuk menyiksa mereka dengan harta mereka fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunia, wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan nanti mereka akan dicabut nyawanya dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Sudah dibahas bahwa tafsir yang sahih, yang tepat dalam ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka dengan sebab harta mereka sendiri. Dan di antaranya dibawakan ayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man kanatil akhirah hammuhu aw hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi, bahwasanya barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, yang paling dipentingkannya, maka Allah akan berikan kecukupan, kekayaan di dalam hati, dan Allah akan kumpulkan urusan-urusannya, dan datang dunia kepadanya dalam keadaan dia tidak suka, dalam keadaan dia tidak butuh. Wa man kanatid dunya hammahu, sedangkan sebaliknya siapa yang dunia menjadi tujuan utamanya, yang paling dipentingkannya, maka ja'alallah faqrahu baina 'ainaihi,
maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan kedua matanya. Selalu melihat dirinya dalam keadaan kurang dan kurang dan kurang. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan akan dicerai-beraikan urusan-urusannya, semuanya menjadi sulit, menjadi susah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, sedangkan tidak akan datang kepada dia dari dunia ini kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Walaupun dia menjadikan tujuan utamanya adalah dunia, yang paling pentingnya adalah dunia, hidupnya untuk dunia, tetap yang dia dapatkan adalah apa yang sudah Allah catat. Khonifidina azakumullah, dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza min ablaghil adzabi fid dunya. Inilah diantara bentuk azab bagi mereka orang-orang kafir yang kehidupannya hanya untuk dunia, dan juga para munafikin yang kehidupannya hanya untuk dunia. Maka Allah akan menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dengan harta mereka sendiri, yakni mereka selalu dikejar-kejar kemiskinan. Ja'alal faqra baina 'ainaihi, dijadikan kemiskinan di depan kedua matanya, dan dijadikan urusannya semakin sulit, semakin menyusahkan, semakin berat. Dalam hadis lain diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ibn Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan wa asuddu faqrak wa illa taf'al mala'tu yadayka shughlan wa lam asudda faqrak. Disebutkan dalam hadis ini, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam. Ini adalah nida, panggilan, walaupun tidak tersebut kalimat ya, tetapi dari kalimat ibna dengan nasab, dengan mansub, itu menunjukkan bahwa itu adalah panggilan. Ibna Adam, yani maknanya ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Khonifidina azakumullah, perlu catatan penting bahwa yang namanya ghina adalah ghinal qalb, yang namanya kaya yang hakiki adalah kaya hati. Demikian diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaya yang sesungguhnya, ghani yang sesungguhnya adalah ghinan nafs. Ghinan nafs. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan di dalam hatinya. Ya ibna Adam tafarrag li'ibadati amla sadraka ghinan. Wahai anak Adam, luangkanlah semua waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu, jiwamu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak, dan aku akan tutup kemiskinanmu, aku akan hilangkan kemiskinan. Wa illa taf'al, kalau engkau tidak melakukannya, yakni tidak beribadah kepadaku, kata Allah, malatu yadayka shughlan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. yakni kedua tangannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesibukan, bukan diberi kekayaan hati, tapi sebaliknya. Mala'tu yadayka shughlan, aku akan jadikan engkau susah payah sibuk. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan pernah menutupi kemiskinanmu. Khonifidina azakumullah, kalau sudah Allah jadikan kemiskinan di depan kedua matanya, maka dia dalam keadaan mendapatkan apapun tidak pernah puas. Dalam keadaan dia sudah mendapatkan keuntungan, kekayaan sekian banyak pun akan tetap merasa kurang, karena memang hatinya miskin, hatinya fakir. Ikhwanifidina azakumullah, kata Allah, lam asudda faqrak, kamu akan sibuk dalam keadaan aku tidak akan menghilangkan kemiskinanmu dari ke depan, dari dua matamu. Ikhwanifidina azakumullah, hadha aydan min anwa'il adab. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini pun termasuk salah satu jenis azab. Azab dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka ahlud dunya. Wa huwa ishtighalul qalbi wal badani
bitahammuli ankadi dunya, yaitu kesibukan hati, kesibukan badan untuk memikul kesusahan-kesusahan dunia. Wa muharabat ahliha iyahu, dan untuk mengatasi serangan-serangan dari penduduk dunia kepadanya. Tentunya yang namanya orang ahli dunia pasti bersaing. Tidak akan dia luasa untuk mendapatkan dunia, pasti bersaing. Pasti punya musuh-musuh yang sama-sama dengan dia mengejar dunia, sehingga dia berebut dan memiliki saingan-saingan. Maka dia akan mendapatkan kesusahan-kesusahan dan juga akan mendapatkan permusuhan-permusuhan. Wa muqasata mu'adatihim, dan kerasnya permusuhan mereka. Kama qala ba'dus salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama salaf rahimahumullah, man ahabba ad-dunya falyutin nafsahu ala tahammulil masaib. Kata para salafus salih, barang siapa yang cinta kepada dunia, falyutin, hendaklah dia mempersiapkan tempat pada dirinya ala tahammulil masaib, untuk memikul musibah-musibah. Siapa yang cinta dunia, maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya untuk memikul beban berat, untuk menerima musibah-musibah. Wa muhibbud dunya la yanfaku min thalath, dan para pencinta-pencinta dunia enggak akan lepas dari 3 perkara. Pencinta-pencinta dunia enggak akan lepas dari 3 perkara. Hammun lazimun, wa ta'abun daimun, wa hasratun la tanqadi. Pertama, hammun lazimun, tidak akan lepas dari 3 perkara ini. Yang pertama, hammun lazimun, kegelisahan yang mesti. Kegelisahan yang mesti. Wa ta'abun daim, dan kelelahan yang terus-menerus. Kelelahan yang terus-menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kekecewaan yang gak akan berakhir. 3 perkara ini mesti akan mengenai para ahli dunia. Dia selalu gelisah, dan selalu dalam keadaan lelah, dan selalu kecewa dan kecewa, gak pernah puas. Wa dzalika anna muhibbaha la yanal minha syai'an illa tamihat nafsuhu ila ma fawqahu. Kenapa demikian? Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para pencinta dunia enggak akan mendapatkan dari dunia kecuali pasti akan ingin yang lebih banyak. Setiap mendapatkan syai'an illa tamahat nafsahu ila ma fawqahu, pasti dia akan mengharapkan untuk mendapatkan yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi. Ini ahli dunia. Kama fil hadis yang sahih, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin, atau fi riwayah min malin, labtagha lahuma thalithan." Ada yang salah cetak di sana, tidak ada kalimat mal atau dhahab. Wadiyani min, harusnya ada kalimat dhahabin atau malin. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin atau min malin, labtagha lahuma thalithan. Kalau saja seorang hamba ahli dunia tadi, anak Adam tadi, mendapatkan 2 lembah harta, niscaya dia akan menginginkan yang ketiga. Ikhwan fillah azakumullah, demikian keadaan manusia dari ahli dunia. Enggak akan pernah puas. Berarti akan terus gelisah. Dia akan terus kecewa. Dapat untung kecewa, enggak dapat untung pun kecewa. Dapat untung kecewa, kok cuma segini. Apalagi nggak dapat untung. Bisa dibayangkan ahli dunia. Demikian pula ketika dia mendapatkan kekayaan, juga dia akan mengeluh, kok cuma segini. Hammun lazimun, selalu dia dalam kegelisahan. Saya kalau nggak punya ini, kalau nggak punya itu, kalau mobilnya cuma sekian, kurang sekian, kalau saya tidak memakai yang ini, hanya memakai yang itu, apa kata orang? Akan direndahkan saya kalau saya cuma memakai mobil-mobil yang demikian. Padahal mobil itu bagi orang-orang lain sudah sangat mewah, bagi dia gak ada apa-apanya. Kenapa demikian? Ahli dunia gak akan pernah puas
Wa qad mathala Isa ibn Maryam alaihi salam muhibbud dunya bi syaribil khamr. Dan telah dipermisalkan oleh Isa bin Maryam alaihi salam bahwa para pencinta dunia itu seperti pemabuk yang mabuk dengan khamr. Kullama izdada syurban izdada 'atshan. Setiap dia bertambah banyak minumnya, semakin bertambah haus. Semakin dia mabuk, semakin dia ingin menambah minumannya. Demikian ahli dunia. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya, disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala bahwasanya Al Hasan Al Basri rahimahullah kataba ila Umar, menulis surat nasihat untuk Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dalam suratnya berbunyi, amma ba'du fa inna dunya darun dha' laysat bidari iqamah. Awal nasihatnya dari Hasan al-Basri, ketahuilah sesungguhnya dunia adalah tempat lewat, bukan tempat tinggal. Innama unzila ilaihim Adam alaihi salam uqubah. Sesungguhnya Adam alaihi salam diturunkan ke bumi ini sebagai balasan dan hukuman. Alaysa kadzalik? Bukankah Adam alaihi salam turun ke dunia adalah karena hukuman ketika melanggar perintah Allah atau larangan Allah memakan buah khuldi? Uqubah. Fahdharha ya Amirul Mukminin. Maka katanya dalam suratnya, maka wahai Amirul Mukminin, ihdharha, hati-hatilah dari dunia. Fa inna zada minha tarkuha wal ghina fiha faqruha. Karena sesungguhnya yang namanya bekal daripadanya adalah dengan meninggalkannya. Yang namanya bekal yang bisa dibawa nanti adalah dengan meninggalkannya. Wal ghina fiha, dan yang namanya kekayaan di dunia ini adalah kemiskinan. Kemiskinan dalam artian bukan orang yang mengejar-ngejar dunia. Laha fi kulli hinin qatil, bahwa dunia ini setiap saat memakan korban. Qatil, yang terbunuh oleh dunia. Tudhillu man a'azzaha, dunia ini akan merendahkan orang yang memuliakannya. Lihat kata-katanya, emas. Kata beliau, kata Hasan al-Basri, sesungguhnya berapa banyak setiap hari ada korban-korban dunia. Dunia akan merendahkan orang yang memuliakannya dan akan memiskinkan orang yang mengumpulkannya. Memiskinkan orang yang mengumpulkannya. Orang yang mengumpulkan dunia akan tambah fakir. Fakir dalam artian apa? Fakir dalam artian bertambah haus, bertambah haus, bertambah haus. Seperti seorang yang meminum air laut. Semakin dia banyak minum, semakin haus. Tidak hilang dahaganya. Maka dikatakan tufaqir man jama'aha. Dunia ini akan menjadikan orang yang mengumpulkannya menjadi orang fakir. Dan menjadikan orang yang memuliakan dunia semakin rendah, bukan semakin mulia. Hiya kasummi ya'kuluhu man la ya'rifuh. Dunia ini seperti racun yang diminum oleh orang yang tidak ngerti. Seperti racun yang akan diminum oleh orang-orang yang tidak mengetahui kalau itu adalah racun. Wa huwa hatfuhu, padahal racun itu akan membinasakannya. Fakun fiha, maka jadilah engkau di dunia ini. Fakun fiha kal mudawi jirahahu, maka jadilah engkau di dunia seperti orang yang mengobati lukanya. Orang yang berupaya untuk mengobati lukanya. Yahtami qalilan, bersakit-sakit sedikit. Makhafata ma yakrah tawilan, karena khawatir dari apa yang mengerikan nanti dalam waktu yang panjang. Bagaimana orang yang mengobati luka? Kadang-kadang diberi obat perih, diberi sesuatu dari dawa, perih lukanya, tapi tahan sebentar. Tahanlah kepedihanmu dan keperihanmu itu agar lukamu cepat sembuh dan kamu dalam keadaan sehat setelah itu. Daripada kamu tidak tahan dengan obat yang sebentar tadi, kemudian engkau biarkan lukamu semakin busuk, semakin busuk, semakin busuk, dan na'udzubillah penyakitmu semakin panjang, semakin panjang. Maka kata beliau, kata Hasan al-Basri rahimahullah, wahai Amirul Mukminin, jadilah engkau seperti orang yang mengobati luka. Tahan sebentar, sakit sedikit,
tetapi engkau menghindari sakit yang panjang, yakni menyabari dunia, jangan mengejar-ngejar dunia, niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal yaumul qiyamah, di akhirat nanti. Jangan tidak sabar dengan dunia sehingga dia tidak tahan beratnya, tidak tahan pahit, kemudian dia terjun ke dunia dan urusannya dengan dunia wa dunia menjadi hambahu, menjadi sesuatu yang paling dipentingkannya. Apa jadinya? Jadinya Allah jadikan sebagaimana dalam hadis-hadis yang tadi, Allah jadikan al-faqr baina ainaihi, Allah jadikan kemiskinan di depan kedua matanya, dan dia sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Khonifidina azakumullah, yasbir ala syiddati dawa makhafata tulal bala, sabar dengan sakitnya obat agar engkau terhindar dari panjangnya bencana. Fahdhar hadhihi ad-dar al-gharrarah al-khadda'ah al-khattalah, hindarilah dunia ini. Hindarilah dunia ini dalam artian hati-hatilah dari dunia. Hati-hatilah dari dunia yang gharrarah, yang menipu, khadda'ah, yang juga membuat tipu daya, al-khattalah juga bermakna hampir sama, yakni yang akan menipumu, yang akan menjadikan kamu salah paham, yang akan menyebabkan kamu salah jalan. Ini dunia. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan ini adalah kalimatu haq dari Hasan al-Basri rahimahullah. Kalimat ini terkandung dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Apa mata'ul ghurur? Mata'ul ghurur adalah kenikmatan yang menipu. Mata' adalah sesuatu yang bernikmat-nikmat, sedangkan ghurur, gharrarah, semakna dengan ini. Al-gharrarah yang menipu. Betapa banyak orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia sehingga dia meninggalkan agamanya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia sehingga dia meninggalkan ibadahnya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia sehingga dia meninggalkan sholatnya. Berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia sehingga dia meninggalkan ibadah puasanya. Berapa banyak? Sangat banyak. Semuanya tertipu dengan dunia, bahkan meninggalkan akidahnya, meninggalkan sunnah nabinya karena dunia. Maka kata Hasan al-Basri, fahdhar hadhihi ad-darul gharrarah, hati-hatilah dengan dunia ini yang menipu, yang banyak menyesatkan manusia. Allati qad tazayyanat bi khad'iha, yang dunia ini telah berhias untuk menipu, menghiasi dirinya untuk menipu. Ikhwani fillah a'azakumullah, apa kata Rasulullah SAW tentang dunia? Ad-dunya hulwatun khadirah, dunia ini hijau dan indah, manis dan indah. Hulwatun, manis, khadirah, hijau, indah. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, wattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hatilah dari wanita. Karena fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita sama-sama ngerinya, sama-sama kuatnya. Maka dikatakan hati-hati dari dunia ini yang banyak menipu. Qad tazayyanat bi khad'iha, telah berhias untuk menipu. Wa fatinat bi ghururiha, dan telah membuat fitnah dengan tipu dayanya. Wa khatalat bi amaliha, dan telah memberikan atau menyebarkan angan-angannya. Digambarkan betapa para ahli dunia. Kenapa mereka semangat? Karena mereka dibayang-bayangi dengan angan-angan. Dibayang-bayangi, kalau saya berhasil niscaya saya akan kaya. Kalau saya kaya niscaya saya akan mudah untuk berbuat apapun. Kalau saya berbuat apapun dengan mudah, maka saya akan begini, maka saya akan begitu. Ternyata habis hidupnya dalam keadaan lelah mengejar-ngejar dunia, dan dia belum mendapatkan apa yang diangan-angankan. Apa dapatnya? Lelah, payah, susah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, maka dunia ini telah tasyawwafat li khitabiha, telah mempersiapkan dirinya untuk dilamar. Jadi kalau digambarkan dunia ini seorang wanita, maka dunia ini telah mempercantik dirinya, telah berhias, telah menawarkan dirinya dan membuat fitnah semua orang yang melihatnya, dan siap untuk dilamar oleh orang-orang yang tertarik dengannya. Fa asbahat kal arushil majluwah, maka jadilah
Dia seperti pengantin, tetapi pengantin yang na'udzubillah, pengantin lumpuh, pengantin cacat, pengantin yang akan membuat kerusakan. Apa itu? Al-uyun ilaiha nadhirah wal qulubu 'alaiha walihah wan nufusu laha 'ashiqah wa hiya li azwajiha kulluhum qatilah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, pengantin dusta ini atau pengantin penipu ini ternyata pembunuh. Al-uyun ilaiha nadhirah, mata-mata sudah melihatnya. Wal qulubu 'alaiha walihah, hati-hati sudah tertarik dengannya. Wan nufusu laha 'ashiqah, dan jiwa ini sudah tergiur, sudah asyik, masyuq dengan dunia tadi yang seperti wanita yang cantik. Ternyata setelah dinikahi, setelah dilamar, wa hiya li azwajiha kullihim qatilah. Ternyata pengantin tadi membunuh seluruh calon-calon suaminya. Ini setiap yang datang melamar dibunuh, setiap datang melamar dibunuh, setiap datang melamar dibunuh. Ini dunia. Maka setiap orang yang kemudian melamarnya dan mengejarnya, aku akan menjadi ahli dunia, maka dia akan terbunuh menjadi qatilud dunia. Menjadi qatilud dunia, menjadi korbannya. Wal qulubu 'alaiha waliha, padahal hati-hati orang yang belum terbunuh ingin, saya juga ingin melamar. Ikhwan fillah azakumullah. Dikatakan fa'ashiqun laha qad dhafara minha faghtarra wa tagha wa nasiya al-ma'ad fashaghala biha lubbahu hatta zallat anha qadamuhu fa'azumat 'alayha nadamatuhu wa kathurat hasratuhu wajtama'at 'alayhi sakaratul maut wa alamuhu wa hasratul faut. Satu asyik, satu korban, laha qad dhafar, satu korban ini berhasil mendapatkan dunia. Faghtarra wa tagha, akhirnya dia tertipu dengan dunia itu dan kemudian melampaui batas. Nasyal ma'ad, lupa hari akhirat. Syaghala biha lubbahu, sibuk dengan dunia seluruh pikirannya. Hatta zallat qadamuh, sehingga tergelincirlah kakinya. Fa'adhumat 'alaiha nadamatuh, maka semakin besarlah penyesalannya. Wa kathurat hasratuh, dan semakin banyak kekecewaannya. Wajtama'at 'alaihi sakaratul maut, dan terkumpul padanya sakitnya sakaratul maut. Wa alamuhu. Semakin orang itu sesat kafir, semakin sakit matinya. Maka orang ahli dunia tadi yang tertipu tadi, maka dia mengumpulkan sakaratul mauti wa alamuhu, mengumpulkan sakitnya sakaratul maut wa hasratul faut, dan terakhir dia kecewa dengan al-faut, tidak berhasil mendapatkan apa yang diangan-angankan. Ini satu jenis yang berhasil mendapatkan dunia, yang orang melihatnya orang ini masya Allah kaya raya, tapi begitu keadaannya. Golongan kedua, wa ashiqun lam yanal minha bughiyatahu, satu golongan lagi, satu orang yang tergiur dengan dunia tadi, mengejar-ngejarnya, tapi nggak berhasil. Tidak berhasil melamarnya, nggak berhasil mendapatkannya. Apa jadinya? Asha bi'asatihi wa dhahaba bikandihi wa lam yudrik minha ma talab. Dia hidup dengan kekecewaan, atau hidup dengan kesengsaraan. Dia pergi dengan semua apa yang dia miliki sebagai modalnya, sebagai maharnya, semuanya dia bawa. Tetapi lam yudrik minha ma talab, tetapi tetap dia tidak mendapatkan apapun. Lebih kasihan lagi, yang berhasil mendapatkan dunia dalam keadaan tertipu, hingga dia sesat, hingga dia menyimpang kufur, jauh dari agama. Sedangkan yang tidak berhasil, dia sibuk dengan segala macam usaha untuk mendapatkan dunia. Malamnya seperti siang, siangnya seperti malam, dia balik semuanya untuk dunia. Hampir tidak tidur untuk dunia, hampir nggak istirahat untuk dunia. Walam yudrik ma talab, tapi nggak mendapatkan apa yang dia cari. Ini lebih sengsara lagi, lebih kasihan lagi. Walam tastarih nafsuhu minat ta'ab, belum sempat istirahat dari kelelahannya. Fakharaja bighairi zad, maka dia keluar dari dunia tidak mendapatkan bekal apapun. Keluar dari dunia bighairi zad, tanpa mendapatkan atau tanpa membawa zad. Apa zadnya?
lil ma'ad. Apa bekal dia untuk kembali ke akhirat? Salat gak sempat, puasa gak sempat, amal soleh gak sempat, ibadah gak sempat, semuanya gak sempat. Kenapa? Sibuk dengan dunia. Dapatkah? Enggak. La haula wala quwata illa billah. Kasihan dia. Wallah, demi Allah, orang yang demikian adalah yang paling dikasihani. Dia mengejar dunia mati-matian, waktunya habis untuk dunia, tapi dia tidak pernah jadi kaya, tetap miskin. Apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan dia nggak sempat ngaji, nggak sempat sholat taraweh, nggak sempat sholat jamaah, bahkan nggak sempat sholat sama sekali, nggak sempat ibadah, nggak sempat ingat Allah, nggak sempat membaca buku-buku agama, nggak sempat mendengarkan nasihat, nggak sempat ikut-ikut bicara tentang masalah agama sama sekali. Seakan-akan dia lupa kalau dia seorang muslim. Apa dapatnya? Nggak ada dapatnya kecuali itu. Na'udzubillah min dzalik, kharaja bighairi zad. Akhirnya mati, keluar dari dunia bighairi zad, tanpa persiapan apapun. Wa qadima ala ghairi mahad. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak memiliki tempat. Fakun, maka jadilah engkau. Ini masih suratnya Hasan al-Basri kepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Kun asarru ma takunu fiha ahdhar ma takunu laha. Jadilah engkau yang paling berbahagia adalah dengan yang paling berhati-hati dengan dunia. Jadilah engkau orang yang paling berbahagia, yaitu orang yang paling berhati-hati dengan fitnahnya dunia. Fa inna sahibad dunya kullama atma'anna minha ila sururin ashkhasathu ila makruh. Karena sesungguhnya para pencari dunia, para pencinta dunia, para pengejar dunia, kalau dia tentram pada sesuatu yang dia anggap kebahagiaan, ashkhasathu ila makruh, akan menyeretnya kepada perkara yang tidak disukai. Dia anggap itu surur, kebahagiaan, ternyata akan menyeret dia ila makruhin, kepada sesuatu yang tidak disukai. Wasallir raha minha bil bala, akan bergandengan kesenangan dia dengan bencana. Bergandengan kesenangannya dengan bencana. Orang yang senang berasyik-asyikan dengan wanita-wanita, apa bencananya? Bencananya dengan penyakit-penyakit dan kelelahan-kelelahan. Demikian pula orang-orang yang bersenang-senang dengan berbagai macam kesenangan, apalagi kesenangan-kesenangan seperti narkoba, bergandengan dengan bala. Sallar rakha'u minha bil bala, akan bergandengan kesenangan-kesenangan dunia itu dengan bencana. Wa ja'ala al-baqa fiha ila fana, dan dijadikan al-baqa fiha ila fana. Kalau engkau tetap bersama dunia, maka akan berakhir dengan fana, dengan kehancuran. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka sururuha masyubun bil hazan, kebahagiaan, kegembiraannya selalu bercampur dengan kesedihan, tidak murni. Amaniha kadhibah, angan-angannya semua dusta. Wa amaluha batilah, dan semua bayangan-bayangannya batil, fata morgana. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham, seperti fata morgana yang jauh kelihatannya seperti air, atau seperti debu yang ada di atas batu kemudian diterpa angin kemudian hilang sirna. Seperti debu yang berada di atas batu kemudian ditimpa hujan kemudian lenyap tak berbekas. Itu dunia. Seperti tumbuhan yang tumbuh, mekar, berbunga, sebentar kemudian layu dan kemudian runtuh, rontok dan hancur menjadi pupuk atau hancur menjadi humus. Itu dunia. Digambarkan demikian dalam Al-Quran. Maka yang namanya dunia amaluha batilah, angan-angannya semua batil, semua angan-angan kosong. Wasafuha kadir, jernihnya keruh. Itu dunia. Jernihnya dunia itu keruh. Wa aishuha nakid, kehidupannya sengsara. Falau kana rabbuna lam yukhbir anha khabaran wa lam yadrib laha mathalan lakanat qad ayqadat an-naim. Kalaupun Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala belum mengkhabarkannya dalam Al-Quran,
kalaupun Allah belum mempermisalkannya dalam Al-Quran, lakanat, niscaya apa yang nyata disaksikan oleh kita cukup membangunkan orang yang tidur, cukup memperingatkan orang yang lalai. Kalaupun tidak dikabarkan dalam Al-Quran. فَكَيْفَ وَقَدْ جَاءَ مِنَ اللَّهِ فِيهَا وَاعِظٌ وَعَنْهَا زَاجِرٌ. Apalagi sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, qad jaa minallah, telah datang dari Allah Subhanahu wa taala berita-berita dan permisalan-permisalan tentang dunia, dan semuanya menunjukkan kalau dunia itu rendah, jelek, dan gak ada apa-apanya. Ad-dunya yusamma dunya li'annahu dani. Dunia itu dinamakan dunia karena dia dani. Apa dani? Rendah. Ad-dunya minad dana'ah. Dunia itu dari kata dana'ah, dan dana'ah itu deni, rendah. Kamu klik dalam komputermu kalimat hayatud dunya. Apa keluarnya dalam komputer itu? Al-Quran. Ini program Al-Quran. Kamu klik hayatud dunya, lihat apakah ada yang bagus. Innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan innamal hayatud dunya la'ibun walahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main, senda gurau, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah. Atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan, digambarkan kenikmatan yang sesaat. Bahwasanya hayatud dunia, kata Allah, seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus, lenyap, tidak berbekas sama sekali. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek, dan selalu Allah puji akhirat. Wal akhiratu khairun laka minad dunya, wal akhiratu khairun laka minad dunya. Yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia. Dibacakan berkali-kali oleh para imam-imam di masjid-masjid. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Tapi kenapa sebagian besar kaum muslimin, entah kalau orang kafir wajar, tapi kalau orang muslim yang mengaku muslimin, kenapa lebih mementingkan dunia meninggalkan akhirat? Kenapa lebih mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat? Dengan alasan, tapi kan dunia perlu. Siapa yang bilang gak perlu? Siapa yang gak bilang gak perlu? Dikatakan oleh para ulama, bahkan Ibnu Qayyim sudah menyebutkan sebelumnya, ambil apa-apa yang membantumu dalam ibadah kepada Allah. Ambil dari duniamu apa-apa yang membantumu dalam taat kepada Allah. Tapi kalau dia mengejar-ngejar dunia dengan meninggalkan salat jamaah, dengan meninggalkan ibadah, dengan meninggalkan puasa, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah dan zikir kepada Allah, berarti dia sudah salah dalam menimbang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dia sudah salah dalam menimbang mana akhirat, mana dunia. Padahal jawabannya sudah sering diucapkan oleh para imam-imam di masjid-masjid dan didengarkan oleh kaum muslimin. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim selanjutnya, walaqad 'uradat 'ala nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimafatihiha wa khazainiha la yanqusuha 'inda Allah janaha ba'udah. Bahwasanya pernah ditawarkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ditawarkan kunci-kunci dunia dan perbendaharaan dunia, la yanqusu 'indallahi janaha ba'udah, dengan tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah sesayap nyamuk sekalipun. Fa'aba an yaqbalaha, ternyata Nabi menolak. Fa'aba an yaqbalaha, Nabi menolak. Kariha an yuhibba ma abghadha khaliqahu, khawatir aku mencintai sesuatu yang tidak disukai oleh penciptaku, kata Nabi. Khawatir aku mencintai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Khawatir aku senang dengan sesuatu yang Allah selalu rendahkan, yang Allah selalu gambarkan betapa rendahnya, betapa jeleknya. Khawatir aku suka dengan sesuatu yang Allah rendahkan. Aw yarfa' ma wada'a malikuh,
khawatir aku mengangkat derajat sesuatu yang Allah rendahkan. Dunia Allah rendahkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran rendah. Aku khawatir kalau aku diberi perbendaharaan itu, aku akan memuliakannya sesuatu yang Allah rendahkan. Fazawaha 'anis salihin ikhtiyaran wa basataha li a'da'ihi ihtiraran. Perhatikan kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah. Fazawaha 'anis salihin ikhtiyaran, maka terkesampingkan dari orang saleh ikhtiyaran. Apa ikhtiyaran? Dengan sengaja. Ikhtiar, memang sengaja saya tidak mencari, saya ingin yang lebih penting, saya mencari sekedarnya saja cukup. Zawaha 'anis salihin ikhtiyaran, dihindarkan dari orang saleh karena ikhtiar mereka, karena keinginan mereka sendiri. Wa basataha li a'da'ihi ihtiraran, dan dilapangkan dunia itu untuk musuh-musuh Allah ihtiraran. Bukan ikhtiaran tapi ihtiraran, sebagai tipuan, sebagai tipu daya buat mereka. Fayadhunnul maghruru biha al-muqtadir 'alaiha annaha akrama biha. Apa itu ikhtirarnya? Ikhtirarnya yadhunnul maghrur, maka akhirnya dikira oleh orang yang tertipu tadi, yang diberi kekayaan tadi, bahwa al-muqtadir 'alaiha annaha akrama biha, bahwa saya telah dimuliakan oleh Allah, diberi harta demikian banyaknya, berarti aku telah dicintai oleh Allah SWT. Maghrur, kasihan, tertipu dia, GR, tertipu dengan bayangannya sendiri. Kalau dia mendapatkan keuntungan, kekayaan, dia mengatakan Rabbi akraman, Allah menyayangi aku. Tapi kalau dia bangkrut, miskin, dia berkata Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, merendahkan aku. Ikhwanifidina azakumullah, apakah diukur kecintaan Allah dan kebenciannya dengan dunia? Apakah diukur kecintaan Allah kepada seseorang dan kebencian Allah pada seseorang itu dengan dunia? La wallah, tidak, demi Allah. Betapa banyak orang-orang yang saleh Allah tidak berikan kekayaan padanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, imamul auliya, imamnya para wali, apakah meninggalkan harta? Apakah wafatnya beliau meninggalkan warisan harta? Tidak, demi Allah. Meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar. Ikhwanifidina azakumullah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dalam masalah harta tidak memiliki apa-apa. Apakah Rabbi ahanan? Apakah maknanya Allah menghinakan Nabi? La Allah, tidak, demi Allah. Sebaliknya, orang yang kaya raya padahal dia fasik, padahal dia mufsid, fasik, perusak, asi, zalim, penipu, kaya raya. Apakah maknanya Rabbi akraman? Apakah maknanya Allah menyayangi dia, memuliakan dia dengan kekayaan itu? La wallah, tidak, demi Allah. Jangan salah menilai, itu namanya maghrur. Maghrur artinya tertipu. Kalau diberi harta Rabbi akraman, kalau nggak diberi harta Rabbi ahanan. Khonifidina azakumullah, kalla balla nukrimuna al-yatim, kalian sungguh tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, maka kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Khonifidina azakumullah, bukan ukurannya dengan harta, kaya atau miskin. Wa nasiya ma sana'a Allah azza wa jalla bi rasulih hina shadda al-hajar ala batnihi. Orang itu lupa. Orang yang maghrur tadi, yang tertipu tadi, lupa. Nasiya ma sana'a Allah azza wa jalla bi rasulih. Lupa tentang apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya, terhadap nabinya. Hina syaddal hajar, ketika Rasulullah mengikatkan batu di perutnya karena kelaparan. Ketika Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan batu karena nggak dapat makanan, datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Aisyah, apakah ada makanan? Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku puasa. Dan datang pada suatu hari dalam keadaan lapar, keluar dari rumahnya karena lapar. Bertemu Abu Bakar, ya Abu Bakar,
Apa yang mengeluarkanmu dari rumahmu? Ya Rasulullah, tidaklah aku keluar dari rumahku kecuali karena lapar. Maka berdua Rasulullah menyatakan, aku pun sama. Datang kepada sahabat yang ketiga juga sama, dalam keadaan lapar. Ikhwan fillah, azakumullah. Apakah Allah menghinakan mereka, merendahkan mereka sehingga Allah enggak kasih rizki mereka? Hati-hati. Hati-hati dalam mengukur. Jangan sesuatu itu diukur dengan dunia. Dunia itulah tusawi janaha ba'udah. Law kanatid dunya tusawi 'indallahi janaha ba'udah. Kalau saja dunia ini memiliki nilai sesayap nyamuk saja, niscaya Allah enggak akan berikan kepada orang kafir syurbata ma. Niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir seteguk air pun dari dunia. Kalau ada nilainya, Allah nggak akan berikan pada orang kafir. Tetapi karena tidak ada nilainya, Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang fasik, Allah berikan pada orang ta'i', orang taat. Allah berikan pada siapapun dari manusia yang Allah kehendaki, dan tidak Allah berikan dari siapa yang dikehendaki. Ikhwan fillah, azakumullah. Berarti dunia tidak menjadi sebagai ukuran. Qala al-Hasan. Demikian ikhwan fillah, azakumullah, athar dari Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yang dikatakan hasanul ma'na, da'ifus sanad. Hasanul ma'na, maknanya hasan, bagus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tetapi sanadnya kepada Hasan al-Basri dikatakan lemah. Tetapi kata para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, kalau kami meriwayatkan dari Rasulullah, syaddadna. Kalau kami meriwayatkan dari Rasul, kami syaddadna, kami serius memeriksa dan meneliti. Tetapi kalau kami meriwayatkan dari selain Rasul, sahalna, kami memudahkan. Apalagi demikian maknanya yang sangat bagus. Apakah dari Hasan al-Basri ataupun dari selain Hasan al-Basri, maknanya sungguh sangat indah. Wa qala al-Hasan, dan juga Hasan berkata, inna qauman akramud dunya fasalabathum 'alal khashab fa'ahinuha fa'ahna ma takunu idha ahantumu atau ahantumuha. Kata Al-Hasan, sesungguhnya satu kaum memuliakan dunia. Apa akibatnya? Fasalabathum 'alal khashab, maka dunia itu menyalib dia di atas kayu. Menyalibnya seperti orang yang disiksa di dalam kayu salib atau di atas kayu salib. Salabathum 'alal khashab, artinya dunia itu membelenggu mereka, menyiksa mereka. Dulu yang namanya hukuman atau penyiksaan di zaman-zaman Bani Israel atau zaman-zaman Ibrani adalah dengan dipaku di atas kayu, dipasang kayu salib, kemudian orang itu dibentangkan tangannya, dipaku tangannya, dipaku kakinya, dipaku kanan kirinya, dan dibiarkan dalam keadaan hidup. Dibiarkan sengsara, kelaparan, kehausan, kekeringan, kepanasan sampai mati. Betapa sengsaranya penyiksaan seperti ini. Kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah, bahwa satu kaum memuliakan dunia, akhirnya dunia itu menyalib dia. Keliru dia. Memuliakan dunia, malah dunia itu bukan membalas dengan kebaikan, tapi justru menyalibnya di atas kayu, yakni menyengsarakannya, menyiksanya. Fahinuha ahna ma takunu idza ahantumuha, maka rendahkanlah dunia sehingga niscaya yang paling baiknya, yang paling bagusnya dari dunia ketika engkau merendahkannya. Apa maknanya merendahkannya? Bukan seperti sufi yang kemudian dia meninggalkannya sama sekali, bukan. Tetapi dudukkan dunia sebagaimana mestinya. Dudukkan dunia sebagaimana mestinya, yaitu di bawah. Jangan ditinggikan seakan-akan lebih penting dari segala-galanya. Ini sekarang waktunya saya begini, waktunya saya begitu. Ini yang harus, ini seharus. Adapun salat, dia tidak begitu. Tidak begitu. Walaupun kehilangan waktu, walaupun kehilangan salat jamaah, walaupun kehilangan ibadah sama sekali, nggak sempat salat sekalipun, nggak peduli. Tapi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang, ribut. Berarti dia meletakkan dunia di atas kepalanya dan meletakkan sholat di bawahnya. Maka ahinuha, rendahkanlah dunia sebagaimana namanya, ad-dunya dini. Dunia itu adalah dunia di bawah. Ingat ayat Al-Quran ketika berbicara tentang perang Badar.
id antum fi uswatid dunya, ketika engkau di tempat dunia, sedangkan mereka fi tempat yang quswa. Apa quswa? Tinggi. Apa dunia? Rendah. Dalam surat Al-Anfal menunjukkan makna dunia artinya rendah. Artinya menempatkan pada tempatnya. Menempatkan pada tempatnya. Allahu ta'ala alam. Assalatu taufiq wal afiyah. Jangan sampai kita terkena apa yang dikatakan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa mereka dengan harta mereka di dunia ini. Nasallahu ta'ala salamul afiyah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.